Selamat pagi, saudaraku seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 12 ayat 54 sampai 59. Dimuliakanlah Tuhan. Menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, saudaraku seiman dalam Kristus. Dalam Injil Lukas 12 ayat 54 sampai 59, Yesus mengingatkan kita akan pentingnya kepekaan dan kebijaksanaan dalam membaca tanda-tanda zaman. Sama seperti orang-orang zaman Yesus bisa meramalkan cuaca berdasarkan tanda-tanda alam. Kita juga diajak untuk lebih peka terhadap tanda-tanda rohani dan moral dalam hidup kita. Namun seringkali kita lebih fokus pada hal-hal duniawi dan melupakan apa yang lebih penting, kehidupan rohani dan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Saudaraku seiman dalam Kristus, dalam setiap hari kita selalu bisa melihat tanda-tanda yang membantu kita memahami apa yang akan terjadi. Misalnya, kalau matahari sangat terik, kita tahu bahwa hari itu akan panas. Kalau awan mendung muncul, kita tahu bahwa hujan akan turun. Hal-hal ini bisa kita perkirakan dengan mudah. Tapi bagaimana dengan tanda-tanda dalam hidup kita? Apakah kita juga peka dalam mengenali tanda-tanda dari Tuhan? Dalam Injil hari ini, Yesus ingin menegur orang-orang yang pintar membaca tanda-tanda zaman, tanda alam, tapi tidak peka terhadap tanda-tanda rohani. Mereka sibuk memperhatikan urusan duniawi, tetapi tidak mau melihat ke dalam diri, bertanya pada hati, atau merenungkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Yesus mengajak kita untuk tidak hanya peka terhadap cuaca atau kejadian di sekitar, tapi juga terhadap panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita sudah berdamai? Di dalam bagian lain dalam bacaan ini, Yesus memberikan nasihat yang begitu penting tentang hubungan dengan sesama. Jika kita punya masalah dengan seseorang, Yesus mengajarkan agar kita segera berdamai sebelum masalah itu berkembang menjadi besar. Mungkin kita sering berpikir, nanti sajalah, masih ada waktu kok. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa kita tidak boleh menunda-nunda untuk memperbaiki hubungan. Jika kita menunda, masalah bisa semakin rumit dan susah diselesaikan. Sederhananya, Yesus mengajak kita untuk tidak hanya peka pada tanda-tanda sekitar kita, tetapi juga pada hati kita. Apakah ada orang yang harus kita ajak berdamai? Apakah ada luka atau masalah yang belum kita selesaikan? Tanda-tanda kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan selalu memberi kita tanda-tanda kasih-Nya, baik lewat pengalaman sehari-hari, pengalaman dengan sekitar kita. Namun seringkali kita sibuk dan tidak mau mendengarkan.
Melalui Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita untuk membuka hati, lebih peka terhadap tanda-tanda rohani, dan mengutamakan cinta kasih serta perdamaian dalam hidup kita. Sebagai refleksi untuk kita semua adalah, apakah kita sudah cukup peka mendengar dan melihat tanda-tanda dari Tuhan dalam hidup kita? Apakah ada orang yang perlu saya ajak berdamai? Mengapa saya harus menunggu? Bagaimana saya bisa lebih membuka diri terhadap panggilan Tuhan setiap hari? Marilah kita belajar untuk lebih peka pada kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan berani menyelesaikan konflik dengan cinta dan pengampunan. Hanya dengan hati yang damai dan terbuka, kita bisa merasakan lebih dalam kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Demikian permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu. Ajarilah kami untuk selalu berdamai dan peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kini. Ajarilah kami agar kami selalu bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.